Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Novanto Selangi. Saya merupakan mahasiswa Stay Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mempresentasikan mengenai mini riset risk and return terhadap analisis top down. Langsung saja kita ke materinya, yakni yang pertama kita akan membahas di mana poin-poinnya ada pengertian investasi, analisis pendekatan top down, ada analisis perusahaan, valuasi saham, dan juga pembentukan portofolio. Oke, investasi. Apa sih itu investasi? Investasi adalah aktivitas menempatkan modal berupa uang ke dalam suatu rekening sekuritas ke suatu lembaga atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Karena harapan mendapatkan keuntungan dan di kemudian hari adalah investasi yang disebut juga sebagai penanaman modal. Lalu selanjutnya ada tata cara berinvestasi. Bagaimana sih tata cara kita untuk melakukan investasi? Yang pertama, kita harus pandai-pandai dalam memilih sekuritas yang tepat. Oke, untuk memulai investasi, kita perlu memiliki rekening atau rekening dana nasabah terlebih dahulu, dan rekening ini dapat dibuka di perusahaan-perusahaan untuk kita melakukan investasi. Lalu, setelah rekening berhasil dibuat, uang yang ada di dalam rekening nantinya bersifat selayaknya uang elektronik, yakni uang elektronik yang bila mana kita membeli saham secara online dapat dilakukan dengan menggunakan uang tersebut. Lanjut, mengatur pembelian dengan benar. Sebagai investor pemula, sepantasnya perasaan takut rugi mulai dihilangkan sedikit demi sedikit. Karena apa? Ragu-ragu pada awal ataupun untuk pemula itu memang wajar. Tapi jangan sampai perasaan ragu tersebut terus mengganggu dan membuat investasi kita hanya di jalan tepat saja. Lalu ada pahami indeks saham. Nah, untuk pemula biasanya mereka hanya melihat profit yang ada tanpa memahami indeks saham yang ada. Dan dalam dunia investasi ini dikenal juga dengan adanya indeks saham. Indeks ini merupakan suatu bentuk statistik perubahan gerak harga dari beberapa saham yang kemudian dipilih berdasarkan faktor-faktor tertentu. Bagi pemula, silakan mencoba investasi saham yang terkumpul di dalam indeks LQ45 dan juga IDX 30. Saham-saham di indeks tersebut memiliki nilai likuiditas yang tinggi. Lalu, suspensi. Suspensi saham tersebut dapat berlaku dalam beberapa hari, namun juga bisa berlaku selama beberapa bulan, bahkan tahun. Saat sebuah saham disuspensi, bursa akan merilis pengumuman yang ditayangkan di situs resmi. Likuidisasi. Risiko investasi saham ini terjadi apabila sebuah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh investor saham tersebut dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau dibubarkan. Dalam kondisi ini, pemegang saham adalah pihak yang mendapat giliran terakhir untuk mendapatkan haknya setelah memenuhi kewajiban kepada pihak lain sebagai kreditur. Lanjut ke slide berikutnya mengenai tujuan investasi. Tujuan kita berinvestasi adalah yang pertama pasti untuk memperoleh laba. Namun hal lainnya yaitu kita mendapat sebuah pendapatan tetap dalam setiap periode, yaitu antara lain bunga, royalti, dividen, atau uang sewa dan sebagainya. Untuk membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk kepentingan ekspansi ataupun kepentingan sosial. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Ada analisis top down. Di dalam analisis top down ini kita mengenal ada 3, yakni ada analisis ekonomi dan pasar modal, ada analisis industri, dan juga analisis perusahaan. Oke, yang pertama pada dasarnya analisa saham dengan pendekatan top down adalah suatu usaha untuk mengkaji bagaimana dampak dari kondisi ekonomi makro terhadap saham. Analisis ekonomi merupakan bagian dari analisis fundamental untuk menilai kelayakan investasi. Dalam melakukan analisis saham, investor biasanya melakukan analisis fundamental secara top down untuk menilai suatu saham itu layak gak sih untuk kita berinvestasi di dalamnya.
Oke, analisis ekonomi perlu dilakukan karena kecenderungan adanya hubungan yang kuat antara kondisi ekonomi makro dan juga pasar modal. Pasar modal mencerminkan apa yang terjadi pada perekonomian secara makro karena nilai investasi ditentukan oleh aliran kas dan tingkat pengembaliannya. Lanjut, ada analisis industri. Analisis industri pada dasarnya ada penilaian terhadap peluang dan ancaman lingkungan yang kompetitif dan juga dapat mempengaruhi kesuksesan perusahaan. Lingkungan kompetitif mempengaruhi profitabilitas sebuah industri yang pada akhirnya berpengaruh juga pada apa yang didapat oleh perusahaan itu sendiri. Dengan mengetahui peluang dan juga ancaman, kita tahu betul apa yang menjadi kelemahan dan juga kelebihan dari suatu perusahaan yang akan kita investasikan. Dan cara yang paling aktual adalah dengan mengidentifikasi strategi yang paling menguntungkan dalam jangka panjang, yaitu analisis industri dapat meramalkan kemungkinan-kemungkinan yang akan datang terhadap perilaku pesaing dan juga calon pendatang. Singkatnya, analisis industri berupaya menyediakan studi kasus untuk masa depan atau industri. Jadi mereka memikirkan bagaimana masa depan yang akan datang terhadap investasi-investasi jangka panjang. Lalu, analisis perusahaan merupakan tahap ketiga dari analisis fundamental setelah analisis variabel ekonomi dan pasar serta analisis industri. Yang ini adalah analisis pasar yang terakhir penjelasannya. Analisis perusahaan terkait dengan pertanyaan biasanya untuk para investor. Saham-saham perusahaan manakah dalam industri terpilih yang paling menguntungkan bagi investor? Ya, itu sangat jelas bahwa itu adalah kegiatan yang sangat normal di mana investor ingin mencari laba. Lalu, analisis perusahaan diarahkan untuk mengetahui apakah saham suatu perusahaan layak dijadikan pilihan investasi. Hal analisis terhadap perusahaan harus bisa memberikan gambar tentang nilai perusahaan, karakteristik internal, kualitas, dan kinerja manajemen, serta prospek perusahaan di masa yang akan datang. Kita lanjut ke materi berikutnya, yakni mengenai profil perusahaan. Yang pertama, perusahaan yang kita lihat ini adalah perusahaan Indofood CBP atau PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Oke, perusahaan yang bergerak di bidang konsumsi, konsumen, pangan, dan lain-lain, yang dimana tercatat di BI pada tahun 2010. Perusahaan Indofood Sukses Makmur atau lebih dikenal dengan nama Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Pangan Jaya Inti Kusuma yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor bahan makanan hingga Australia, Asia, dan juga Eropa. Oke, untuk materi dan juga presentasi berikutnya, yakni kita membahas mengenai valuasi saham ICBP. Oke, kita bisa perhatikan di sini. Setelah melakukan valuasi terhadap data historis, bulanan saham ICBP didapat hasil seperti berikut. Beta saham menunjukkan angka 0,23229946 yang artinya risiko dan return dari saham ICBP ini di bawah dari risiko dan return IHSG. Sedangkan risk free rate berdasarkan tingkat bunga SBI sebesar 5,77% dan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor adalah 96838,69%. Apabila saham ini dibeli masih dalam kategori efisien. Oke, yang selanjutnya adalah nilai intrinsik dari saham ICBP ini lebih kecil dari pasar saham yang ada, maka disimpulkan bahwa saham ICBP ini sedang mengalami kondisi overvalue. Berikutnya ada Mandiri. Seperti yang kita kenal, Mandiri di mana sektor yang bekerja pada keuangan perbankan, di mana Mandiri didirikan pada tahun 2 Oktober 1998. Sebagian besar dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah di Indonesia pada bulan Juli 1999, 4 bank pemerintah yaitu Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan juga Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi satu, yakni yang sekarang kita kenal, yakni adalah Bank Mandiri, di mana masing-masing dari Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi satu, yakni Bank Mandiri yang memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia.
Sampai dengan hari ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi baik pada pemerintahan dalam negeri ataupun pemerintahan luar negeri. Lanjut ke valuasi saham Bank Mandiri. Seperti yang kita lihat, berikut adalah valuasi saham pada BMRI. Oke, menurut saya setelah melakukan valuasi terhadap data historis bulanan saham BMRI, didapatlah hasil seperti di atas. Beta saham menunjukkan angka 0,429717377, yang artinya resiko dan return dari saham BMRI ini di atas dari resiko dan return IHSG. Sedangkan risk-free rate-nya berdasarkan tingkat bunga SBI sebesar 5,77% dan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor adalah sebesar 178.904,44%. Apabila saham ini dibeli, masih dalam kategori efisien karena nilai intrinsikal dari saham BMRI lebih kecil dari pasar, yang maka dapat disimpulkan bahwa saham BMRI sedang dalam kondisi overvalue. Lanjut ke presentasi berikutnya, yakni mengenai profil dari BBCA. Profil dari BBCA kita kenal dengan nama PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA. Bergerak di bidang layanan perbankan komersial di mana aktivitas utamanya adalah mengumpulkan dana dari publik. Oke, yang kita tahu BBCA ini merupakan salah satu bank swasta yang terbesar di Indonesia, bahkan bisa dibilang terbesar di dalam Asia, yakni yang bertugas atau berfungsi melayani masyarakat seperti menyalurkan kredit dan juga pendapatan non bunga untuk retail dan korporasi. BCA juga menyediakan produk dan layanan sebagai berikut seperti produk tabungan, kartu kredit, electronic banking, layanan interaksi, perbankan, fasilitas pinjaman, garansi bank, fasilitas ekspor impor, dan fasilitas mata uang asing. BCA juga menyediakan layanan telepon dan online banking untuk layanan standar perbankan seperti saldo rekening, suku bunga, kartu kredit, kurs mata uang dari Halo BCA, layanan nasabah 24 jam, untuk menangani pertanyaan-pertanyaan ataupun keluhan-keluhan nasabah yang beredar di dalam masyarakat. Lalu kita bisa melihat valuasi saham BCA sebagai berikut. Setelah kita melihat, saya menyimpulkan dan mungkin para investor bisa melihat, setelah melakukan valuasi terhadap data historis bulanan saham BCA, didapatlah hasil seperti di atas. Beta saham menunjukkan angka 0,5458111990, yang artinya resiko dan return dari saham BBCA ini di bawah dari resiko dan return IHSG. Sedangkan risk free rate berdasarkan tingkat suku bunga SBI sebesar 5,77% dan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor adalah sebesar 227524,22%. Apabila saham ini dibeli, masih dalam kategori efisien. Selanjutnya, kita melihat nilai intrinsik dari saham BCA ini lebih kecil dari nilai pasar saham, yang dapat kita simpulkan bahwa saham BBCA ini sedang dalam kondisi over value. Oke, kita bisa melihat di sini adalah pembentukan portofolionya. Dalam analisis portofolio, saya sudah membuat 3 saham dengan annual market return dan juga cost equity-nya dan juga portofolio. Apakah saham ini termasuk over value ataupun under value? Oke, pada kode saham yang pertama ada ICBP, di mana annual market return itu ada di kisaran harga 1.894 dan cost equity-nya adalah 0,1839876, yang berarti portofolio di sini menunjukkan over value. Begitu juga dengan BMRI. Annual market return di sini adalah 7,306, di mana cost of equity-nya 0,09157338 dan portofolio juga mengalami over value. Yang terakhir ada kode saham BBCA, di mana annual market yaitu 32,75 dan juga cost equity-nya ada di kisaran harga 0,04652659 dan juga portofolionya mengalami over value. Yang terakhir, kesimpulannya,
Dikarenakan tujuan dari seorang investor melakukan investasi dalam bentuk saham adalah untuk mendapatkan return atau mendapatkan laba sebesar-besarnya, dan setiap ada return pasti dibarengi dengan resiko. Itu adalah dua kemungkinan yang harus kita hadapi, yakni return sebesar-besarnya dan juga resiko yang bisa membuat kita kehilangan sejumlah uang ataupun investasi yang sangat besar. Maka untuk dapat meminimalkan resiko investasi saham di pasar modal, investor dapat melakukan portofolio atau diversifikasi saham dengan melakukan investasi pada banyak saham, sehingga risiko kerugian pada suatu saham dapat ditutup dengan keuntungan pada saham yang lainnya. Setelah melihat kinerja, maka kelima saham dievaluasi, hasilnya menunjukkan saham BBCA, saham ICBP, saham BMRI saat ini berada dalam kondisi overvalue. Sekian penjelasan mini risk and return pada presentasi kali ini. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Bapak Fatih Raspat, dan juga mohon maaf bila ada kesalahan ataupun perbuatan yang menyakiti ataupun tidak mengenakan. Akhir kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.